Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani di GKJ Cakraningrat pada saat ini. Kita akan merenungi sabda Tuhan yang terambil dari Imamat 26 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas segala cinta kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang selalu Tuhan berikan pada kami. Sampai saat ini Tuhan selalu berkati kami dengan kecukupan lahir maupun batin kami. Kami haturkan sembah sujud kami Tuhan. Bahkan di saat ini kami boleh kembali Tuhan berkenankan menggumuli sabda firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, jiwa kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk menayangkan sabda firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga apa yang kami sampaikan benar-benar hanya datang dari kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak merenungi, menggumuli sabda firman-Mu saat ini. Kami serahkan sapaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini kita ambil dari Imamat 26 ayatnya yang ke-12 dan ke-13 yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini suatu firman yang indah. Di dalam ayat yang ke-12 Tuhan menyatakan Tuhan kita Allah hadir di tengah-tengah kita. Kalau firman ini dinyatakan pada waktu itu kepada bangsa Israel yang akan dibawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Kini Tuhan juga memberikan janji ini kepada kita, bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Ini suatu hal yang sangat indah bagi kehidupan orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu merasa jadi umat Tuhan sekarang? Kalau ada pertanyaan, apakah bangga menjadi umat Tuhan? Jawabannya tentu, kita harus merasa bangga menjadi umat Tuhan. Apakah bangga menjadi orang Kristen? Sudah pasti. Kalau kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa,
yang kemarin belum lama kita peringati penyalibannya, kematiannya, kesengsaraannya, dan Tuhan bangkit dari antara orang. Inilah sudah tentu menjadi kebanggaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ditanyakan lagi, apakah dasar kebanggaan kita sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Kristus? Apakah kesalehan kita? Apakah amal bakti kita? Apakah persembahan kita yang kita berikan tiap-tiap ibadah? Apakah juga ibadah kita yang tiap minggu kita hadir di gereja? Apakah kita sebagai orang-orang Kristen, kebanggaan kita adalah pelayanan kita? Ini pertanyaan yang harus kita tahu jawabannya. Bapak, Ibu, Saudara, bukan semua itu kebanggaan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Kebanggaan kita adalah karena Yesus Kristus Tuhan kita membebaskan kita dari perhambaan dosa. Inilah kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Kita bangga karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Kalau ini kita betul-betul memahami dan mengimani, kita akan benar-benar bangga sebagai pengikut Kristus. Kalau tadi firman Tuhan ditujukan kepada Israel, Tuhan berfirman, pembebasan atas perbudakan mereka dari Mesir adalah bukti kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari umat pilihannya. Ia yang hadir mengetahui benar apa yang dialami umatnya akibat dosa yang menyebabkan perbudakan dari Mesir. Ia yang hadir tahu betul kuk perhambaan mematahkan semangat dan menghilangkan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka pembebasan dari kayu kuk perhambaan itu yang membuat Israel berjalan tegak sebagai umat Allah untuk memperlihatkan kepada bangsa-bangsa lain tentang Allah mereka yang terus-menerus mengasihi dan selalu ada untuk mereka. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Dan ini janji Tuhan tidak hanya di waktu itu bangsa Israel yang dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan, dari perhambaan, tapi ini juga terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangga sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukan seperti orang lain yang bangga kalau bisa membuat orang dengan keyakinan lain menderita, seolah-olah berjasa untuk Tuhan. Orang Kristen bukanlah orang yang harus mampu berbuat sesuatu atas nama kepentingan Tuhannya dengan membuat umat lainnya menderita, seolah Tuhan mereka tidak berdaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang tahu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lemah. Tuhan orang Kristen adalah Kristus yang sudah berkorban untuk membebaskan umatnya dari perbudakan
dosa. Kebanggaan orang Kristen adalah karena Tuhan terus-menerus melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita. Sebab Ia mampu untuk itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, yang baru bisa berdiri karena kesediaan kita untuk melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kita yang lemah bisa berdiri tegak, akan mampu berkarya karena Tuhan kita sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangga mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya di surga dan di bumi. Untuk itu pertanyaannya, apakah yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah membuat kita bangga sebagai pengikutnya? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah menjalankan ibadah dengan baik dan benar? Ini menjadi pertanyaan terhadap diri kita. Kita koreksi diri kita. Dan apakah yang sudah kita aturkan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan. Hingga hidup kita akan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa kita jawab, bahkan sudah bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan benar? Kalau itu bisa kita lakukan, semoga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan seturut firman Tuhan. Dengan begitu hidup kita semoga selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita selalu memohon tuntunan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus selalu berkarya di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Untuk menjalani hidup kita hari lepas hari. Semoga kita dimampukan. Tuhan memberkati. Amin.